Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Film kita kali ini bergenre komedi. Ya, film Stephen Chow yang dirilis pada tahun 1994 ini akan membuat kalian terbahak-bahak. Tidak lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan seorang jagoan taekwondo yang bernama Chrissy. Ya, si beruang maksudnya. Di sini nampak pula seorang cewek cantik yang bernama Meme. Kemudian si Meme bersendaguro bersama teman-temannya. Saat itu dia bilang kepada mereka bahwa dia mengidolakan seorang sosok yang seperti Terminator sebagai suaminya. Di tempat lainnya nampak benar-benar seorang Terminator sedang turun gunung. Nah, lama-kelamaan si Terminator terlihat sangat cungkring. Ternyata si Terminator itu bernama Heijin. Si Heijin ternyata bukanlah Terminator sebenarnya, melainkan dia adalah korban dari perampokan. Keesokan harinya, Heijin kembali ke tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Cina di kota Shanghai. Suatu ketika di restoran itu ada seorang pelanggan yang sedang ngamuk-ngamuk karena makanannya terdapat seekor lalat. Mengetahui hal tersebut, si bos akhirnya memutar otak agar tamunya itu nggak marah-marah dan nggak minta ganti rugi. Di scene lainnya, Chrissy sedang sparring dengan si cantik Meme. Saat itu si Grey ingin sekali mencium Meme. Akan tetapi Meme berkata kepadanya bahwa dia akan mencium semua orang kecuali dirinya. Tak berselang lama kemudian datanglah Heijin di tempat tersebut. Dan tiba-tiba saja dia mendapat cipokan dari si Meme. Wah, beruntung sekali ya. Kemudian si Meme mengajak si Heijin untuk keluar dari ruangan. Karena telah mendapatkan cipokan, Heijin pun berubah menjadi bucin. Dan kemudian si Heijin pun berencana untuk mengajaknya untuk nonton konser si Jackie Chung. Keesokan harinya, Heijin pergi ke sebuah loket untuk mengantri tiketnya. Banyak sekali orang mengantri di tempat itu. Akan tetapi beruntung sekali buat Heijin, dia berada di urutan pertama. Tiba gilirannya untuk membeli tiket. Tiba-tiba saja ada seorang nenek yang dengan rupa sedih ingin mendahuluinya. Karena kasihan, Heijin pun mempersilahkan dirinya untuk maju duluan. Nah, setelah si nenek selesai, giliran si Heijin untuk membeli tiket itu. Akan tetapi tiket tersebut disapu habis oleh si nenek. Kemudian Heijin pun mengejar si nenek itu sampai terjatuh dari tangga. Nah, ternyata tiket si nenek itu sudah diberikan kepada anaknya yang seorang calo. Kemudian Heijin pun dengan berat hati membeli tiket itu dengan harga mahal.
Pada saat transaksi sudah selesai dan tiket akan diberikan, apa sekali buatnya tiba-tiba saja si calo ditangkap oleh polisi. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang misterius yang mendekatinya dan memberinya 2 buah tiket. Nah, usut punya usut, ternyata dia adalah si artis Jackie Chung. Di scene berikutnya, tepatnya pada malam minggu, Hae-jin berencana untuk bertemu Meme. Kemudian saat mereka bertemu, Hae-jin pun memberikan tiket itu. Nah, apesnya teman si Meme, si gendut, ternyata mengambilnya dan kemudian menelannya. Singkat cerita, akhirnya Meme menyadari ketulusan dari Hae-jin dan kemudian mereka membuat pertemuan di sebuah stasiun. Pada saat itu, Hae-jin dengan tergesa-gesa ingin menemui Meme dan gak taunya dia pun tersandung dan akhirnya terjatuh hingga tangannya memegang tai ayam. Apesnya lagi, saat itu Meme ingin sekali bersalaman kepadanya sebagai tanda terima kasih. Dan tentu saja hal itu tidak akan dilakukan oleh Hae-jin karena tangannya bau tai. Beruntung sekali Chrissy datang di tempat itu tepat pada waktunya. Chrissy yang tidak tahu kejadiannya berusaha mengejek si Hae-jin dengan cara menampar-nampar pipinya. Kemudian Hae-jin pun membalasnya untuk menamparnya. Karena wajahnya bau tai ayam, Chrissy pun marah besar. Kemudian dia mengeluarkan uppercut-nya kepada si Hae-jin. Akan tetapi Hae-jin menghindarinya. Kemudian pukulan itu malah mengenai si Meme. Pada malam harinya, Hae-jin berencana untuk meminta maaf kepadanya. Dia pun pergi ke rumahnya dengan menaiki tiang listrik. Saat bertemu, si Meme malah mengatainya dengan kata-kata yang gak baik. Dia berkata bahwa si Hae-jin adalah seorang pengecut. Sindiran ini sungguh menyayat hatinya. Keesokan harinya, Hae-jin memberanikan diri untuk menemui Chrissy. Sesampainya di sana, si Hae-jin tetap saja seperti monyet kena tulup. Tambah parahnya lagi, saat dia dianiaya, Meme pun melihat kejadian itu. Tidak hanya itu, sepulang dari sana, Hae-jin pun kena bola nyasar hingga nyungsep. Apes sekali ya. Kemudian dia pulang menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia menemukan sebuah warung yang bertuliskan penolong seorang pengecut. Kemudian dia mengetuk toko itu. Dan dia akhirnya bertemu dengan si paman Tat. Hae-jin berkata bahwa dia adalah seorang pengecut. Saat itu Tat malah menertawainya. Dengan sedih dan berat hati, Hae-jin pun pulang dengan nangis terseduh-seduh. Dan tiba-tiba saja Tat mengikutinya dan menghiburnya. Saat itu Hae-jin curhat kepadanya dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian paman Tat pun berjanji untuk mengajarinya kungfu untuk membalas dendam. Nah, di sini sebenarnya paman Tat ingin mencari uang dan membodohinya. Hae-jin diperdaya dengan fotonya saat bersama Bruce Lee dan juga Jackie Chan. Tidak hanya itu, dia disuruh membayar paman Tat saat melatihnya. Kemudian paman Tat mengeluarkan jurus-jurusnya agar dapat memperdaya si Hae-jin. Keesokan harinya, dengan bangga Hae-jin mendatangi Meme dan berkata bahwa dia telah belajar kungfu. Dengan bangganya dia menunjukkan keahliannya kepada si Meme. Akan tetapi saat itu teman si Meme mencoba melayaninya.
Dan kemudian si gendut pun menonjok mukanya. Lebih lanjut, di dalam pekerjaannya, Hejin pun tidak segan-segan untuk melatih keahliannya. Akan tetapi tindakannya itu kebablasan. Hal ini membuat si bos sangat marah dan berang sekali kepadanya dan akhirnya memecatnya. Atas kejadian itu, Hejin pun merantau ke rumah Sitat. Ya, di sini dia numpang di rumahnya untuk sekedar tidur dan juga makan. Hari demi hari mereka lalui dengan latihan kungfu. Pada latihan terakhir, Hejin mendapat tantangan untuk terjun menuruni tangga. Saat itu Tat berkata kepadanya, apabila dia lulus maka dia akan mendapatkan ilmu tingkat tertinggi. Si Tat tahu dia memperdayainya. Kemudian dia pun melarikan diri karena tak tega melihatnya akan mati terjun dari tangga. 1 jam telah berlalu. Paman Tat saat itu kemudian berpikir lagi dan merasa kasihan kepadanya. Dia bermaksud untuk memberitahunya untuk tak melakukan hal itu. Akan tetapi saat di sana, Paman Tat pun tersandung dan akhirnya terguling-guling jatuh sampai tangga terbawah. Di scene selanjutnya, si Mei bertemu kembali dengan si Grisi. Saat itu Grisi sedang menggodanya karena nggak suka Meme menamparnya, yang mengakibatkan kacamata si Grisi akhirnya rusak. Karena kacamata tersebut mahal, Grisi pun emosi dan mulai melukainya. Tak berselang lama, datanglah pendekar bertopeng yang menolong dia. Nah, di sini terjadi perkelahian yang sangat sengit di antara Grisi dan juga pahlawan bertopeng. Singkat cerita, pahlawan bertopeng dapat mengalahkan si Grisi. Nah, dari sini pendekar bertopeng pun menjadi viral. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, banyak sekali orang-orang ingin menjadi pendekar bertopeng. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik hati si Meme. Nah, setelah mendengar itu, Hejin pun marah besar dan kemudian dia sendiri ingin mengakuinya di hadapan Meme bahwa dialah pangeran dan pahlawan bertopeng. Akan tetapi tindakannya tersebut diacuhkan oleh si Meme. Bahkan si Meme pun menganggapnya seorang penipu. Kemudian datanglah seorang pemuda, yaitu juara taekwondo Jepang, yang mengaku-ngaku sebagai pendekar bertopeng. Dia bernama Ajinomoto. Atas ucapannya itu, si Meme akhirnya kecantol hati kepadanya. Tentu saja saat itu Hejin marah besar dan gak terima pernyataan itu. Kemudian Hejin meminta tolong kepada Sitat untuk memberikan surat tantangan kepada Ajinomoto. Saat itu mereka mengantar surat tantangan itu di sebuah sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka melihat Ajinomoto sedang rapat besar bersama pendekar-pendekar lainnya. Nah,
tampak pula di situ adalah si Chrissy. Ajinomoto saat itu marah besar dan melecehkan mereka. Tidak hanya itu, Ajinomoto pun mengeluarkan jurusnya dan menghancurkan mereka semua. Hejin dan Citat yang melihat kejadian itu akhirnya ciut nyalinya. Kemudian mereka pun membatalkan acara dan tantangan itu untuk melarikan diri. Akan tetapi keberadaan mereka sudah terlanjur diketahui Ajinomoto. Saat pada pandangan pertama, Ajinomoto mengetahui bahwa Citat adalah pendekar yang mujarab. Dia adalah juara kungfu Cina yang sangat tersohor di tempo dulu. Akan tetapi saat itu gurunya Ajinomoto sudah menghancurkan kaki Paman Tat. Nah, mendengar itu semua, Hejin pun terbahak-bahak dan terkejut melihat pernyataan itu. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bersepakat untuk bertarung minggu depan. Pertarungan akan dilakukan antara Ajinomoto melawan Hejin. Acara pertarungan mereka terdengar oleh para wartawan, sehingga menyebabkan berita ini menjadi viral. Nah, kemudian pada jumpa pers di kemudian hari, banyak sekali para wartawan ingin mendengarkan pernyataan dari mereka. Dalam jumpa pers itu, Ajinomoto lagi-lagi mengatakan bahwa dialah pendekar bertopeng. Mendengar hal tersebut, Hejin pun marah besar dan ingin menempelengnya. Hehe. 心目中嘅英雄。諗翻起當時嘅情形，真係好危險。你中意嘅顏色係紅色。情意世永愛離漫，溫色充滿世間。Beberapa minggu kemudian, kedua belah pihak mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut. Terlihat Ajinomoto berlatih keras untuk mengalahkan Hejin, sedangkan Tat dan juga Hejin malah berfoya-foya. Bahkan saat itu Hejin merasa dibodohi oleh mereka dan merasa jengkel sekali atas ulah si mereka. Wah，唔係講笑，搞咩花樣？我一定要打晒佢。我卻其實屬不要不。 Singkat cerita, hari pertandingan sudah dimulai. Pada ronde pertama, kita disuguhkan dagelan ala Sri Mula. Hejin saat itu sama sekali tak melakukan perlawanan, bahkan hanya memalingkan wajahnya. Pada ronde kedua, Tat mengeluarkan strategi melemparkan semua senjata dan juga alat-alat ke atas langit dan mengakibatkan teman-temannya pada patah tulang. Pada ronde ketiga, ronde yang sangat menegangkan. Hal ini karena Ajinomoto menargetkan KO kepada Hejin. Pertarungan terjadi di tempat ini dengan sangat sengit. Mereka pun beradu pandang dan juga adu gulat. Pada ronde keempat, Meme yang terperangkap dalam lift akhirnya sampai di tempat tujuan. Pada ronde ini Ajinomoto brutal sekali. Semua orang pada dihajarnya hingga semuanya babak belur.
停手！贏咗咪算咯，中手一山還有嚟啦！等你見識下人間。叻仔！ Untuk mengatasinya, kemudian Hejin memutar otak dan kemudian memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya, yaitu jurus gulung-gulung. Hejin mulai menyerang Ajinomoto dan membuatnya bergulung-gulung tak karu-karuan. Singkat cerita, Ajinomoto pun kalah dan tewas terkapar. Setelah 3 jam bertarung dalam pertempuran itu, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Hejin dan kawan-kawan. Nah, pada detik-detik akhir, Meme pun menghadiahkan sebuah cipokan kepada Hejin. Dan dari sini film pun tamat.